Ya, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Saya Kartika ingin memberikan sebuah penerangan tentang matematika. Kenapa sih tidak memberikan video pembelajaran yang seperti orang lain? Tidak, karena aku ingin berpikir beda dengan yang lain. Yang lain memang memberikan video pembelajaran yang menarik supaya siswanya bisa menarik juga untuk bisa membacanya. Tetapi itu adalah sebuah pengalaman yang lalu, ya sudah diberikan seperti itu, namun yang membacanya atau mungkin akunya sendiri tidak terlalu bagus untuk membuatnya, akhirnya peminatnya atau penontonnya cuma sedikit. Tapi tidak apa-apa, dan itu karena bukan target aku. Target aku adalah target yang dimana apa yang di hadapan aku itu yang aku pikirkan. Aku hanya memikirkan sekelumit saja anak bangsa yang nantinya akan jadi pemimpin bangsa. Kalau rezeki, masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Aku pegawai negeri dan sudah mendapatkan gaji, itu udah cukup, dan ya sudah, apalagi yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya anak bangsa yang sudah yang di hadapan aku ini, bagaimana caranya supaya jadi pemimpin bangsa yang idealis, yang bagus, yang bisa membimbing bangsa nantinya ke depannya. Memang itu terlalu naif ya kelihatannya, tapi itulah aku gitu. Apa yang di hadapan aku, itu yang aku pikirkan. Jadi kenapa kalian sendiri disuruh untuk presentasi dan sebagainya? Karena angkatan COVID ini bisa dibilang bahwa kalian adalah angkatan yang kehilangan salah satu pembelajaran, yaitu pendidikan karakter. Jadi kalau misalnya kalian diberikan pembelajaran untuk presentasi, itu minimal kalian ke depannya bisa memberikan sebuah komunikasi yang baik untuk jika kalian menjadi pemimpin bangsa. Minimal seperti itu. Jadi aku memang tidak ada target untuk bisa jadi YouTuber atau enggak ada ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang memang mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan tercatat sama baiknya, itu aja. Karena niatnya adalah niat baik, hanya untuk memajukan anak bangsa. Contoh, aku tahun 2006 ingin naik haji, aku mengumpulkan uang, tetapi ternyata uangnya habis untuk sesuatu yang memang lebih penting. Ternyata kemarin aku lihat di TikTok ada sebuah postingan. Postingannya adalah kenapa seorang tukang sol sepatu, dia tidak naik haji, tetapi amal ibadahnya dia diterima. Itu masuk sebuah hadis juga ya. Tapi ternyata tukang sol sepatu itu hanya membiayai sebuah keluarga yang sangat miskin sampai dia tidak jadi naik haji. Nah, hal-hal seperti itulah menjadi prinsip hidup aku gitu. Biarlah gitu ya. Kalau memang ini nggak jadi, tapi niatnya kan sudah gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak jadi YouTuber, tidak jadi masalah. Yang jelas kalian bisa maju, gitu aja. Ya, kita belajar membaca lagi yuk. Kita baca buku. Kita belajar membaca lagi, kita baca buku. Nah, ini adalah buku matematika yang sudah kalian punyai ya semuanya ya. Urutkan bilangan. Nah, ini nanti coba kalian presentasikan nanti ya pada pembelajaran besok hari Rabu. Kalian baca FPB, KPK ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempresentasikannya. Nah, untuk pembelajarannya akan datang yaitu tentang himpunan. Jadi di sini aku akan bicara tentang himpunan. Apa itu himpunan? Nah, jadi untuk minggu depan pembelajarannya adalah himpunan.
himpunan itu masuk ke bab 2. Di sini ada terlihat pasar. Kenapa sih pasar? Karena di pasar itu biasanya di kelompok-kelompokan ya. Misalkan di sini ada kelompok jeruk, jadi jeruk semua, petai semua, mangga semua, kentang semua, kan gitu ya. Jadi di kelompok-kelompokan. Nah, jadi kenapa di pasar ini digambarkan ya? Karena untuk menggambarkan himpunan itu seperti itu. Jadi dihimpun atau disatukan gitu ya. Nah, itu dihimpun namanya. Disatukan. Kompetensi dasarnya adalah siswa dapat menjelaskan himpunan, kemudian himpunan bagian, nantinya ada himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Menyebutkan anggotanya bukan anggota dan bukan anggota himpunan. Kemudian mengetahui macam-macam himpunan, memahami relasi dan operasi himpunan. Nah, ini penting ini ya untuk bisa kalian pahami himpunan, konsep himpunan, relasi, operasi, ada irisan, ada himpunan bagian, ada penyajian, ada himpunan semesta nanti dari penyajian itu. Dari himpunan bagian ada himpunan kuasa, dari irisan ada gabungan, kemudian ada selisih dari gabungan itu, kesamaan dua himpunan, kardinalitas himpunan, dan sifat-sifat operasi himpunan yang pada akhirnya dirangkum menjadi sifat-sifat operasi himpunan. Kemudian kalian juga harus tahu tentang penemu-penemu orang matematik ya. George Cantor dari 1845 sampai 1918, ahli matematika Jerman, menemukan teori himpunan dan seterusnya. Kalian baca ya. Konsep himpunan. Nah, untuk konsep himpunan ini, nah ini contohnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, siapa yang lahir bulan Agustus? Misalkan si A, si B, si C, si D. Kumpulan siswa laki-laki. Nah, jadi dihimpun siswa laki-laki semua. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. M, mangga. Apalagi? N. Kumpulan kumpulan buah-buahan dari N. Nanas. Apalagi? Nuku, nelima, canda, kidding. Kumpulan nama kota Indonesia. Nah, ini kumpulan itu. Nah, yang termasuk bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan kota besar? Karena ada tulisan, ada kata sifat. Besar. Besar itu menurut siapa? Jadi besar itu relatif, ada kata sifat. Kumpulan orang kaya. Kata si A itu orang kaya, kata si B bukan, misalnya gitu ya. Kumpulan orang pandai, itu bukan himpunan. Orang tinggi, menurut si A di keluarganya paling tinggi, tapi ketika keluar dia belum tentu dia tinggi. Nah itu kan bukan himpunan ya. Kumpulan pelajaran yang disenangi, kumpulan guru-guru cantik. Misalnya Bu Lilis cantik di sini. Kalau keluar disatukan dengan bintang film ya enggak lah. Jadi tidak boleh dengan menggunakan kata sifat ya. Himpunan itu harus jelas, diterangkan dengan jelas. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus kan jelas. Kumpulan siswa laki-laki jelas laki-laki, ya kan? Gitu. Misalkan kumpulan laki-laki penyayang, ya, bukan. Ada kata penyayang, nggak bisa. Menurut A penyayang, menurut B enggak. Penyayang teh pacarnya, yang lain kan enggak penyayang. Bisa jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, kalian itu harus bisa menyatakan himpunan, ya, menyatakan himpunan. Nah, untuk menyatakan himpunan itu ada yang dengan apa yang
menyajikan himpunan itu dengan ini, ya. Menyajikan himpunan itu dengan ini. Ada huruf besar, kemudian menggunakan tanda sama dengan, kemudian pakai tanda kurung kurawal, dari setiap anggota menggunakan tanda koma. Anggota satu dengan yang lainnya itu menggunakan tanda koma, terus menggunakan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal, nah ini yang kurung kurawal itu bukan kurung begini, bukan nih, tapi kurung kurawal. Nah ini kurawal namanya, kurung kurawal. Dilihat ya, A sama dengan 357 itu pakai kurung kurawal. Bukan kurung biasa, kalau himpunan itu harus pakai kurung kurawal. Nah itu namanya kurung kurawal. Berkuriwal-kuriwal. Nah kemudian di sini kenapa sih ada titik tiga? Titik tiga itu berarti dan seterusnya. Misalkan himpunan bilangan asli A. Bilangan asli itu kan banyak banget, dari angka 1 pakai koma, 2 koma, gitu kan. Banyak banget sampai 1 juta juga kan. Nah, itu kalau banyak banget menggunakan tanda titik 3. Terus kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal. Ya. Itu tanda titik 3 itu dan seterusnya banyak banget. Sampai susah ditulisnya, jadi menggunakan titik 3. Itu cara penulisan ya. Cara menulisnya. Nah, kan bilangan asli. Nah, ini contohnya bilangan asli nih. Nah, ini bilangan asli. Ya, contohnya. Ini bilangan cacah. Cacah kan dari 0. Ya. Dan seterusnya itu kan banyak tuh. Dan seterusnya berarti titik 3-nya banyak. Maksudnya menggunakan titik 3. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Cara menulis himpunan paham ya? Paham ya? Paham. Nah, ini cara menulis himpunan dengan notasi. Oke, mungkin notasi aku akan lewat saja. Dengan notasi ini aku akan lewat. Karena ini banyak banget variasinya. Karena kita daring ya. Jadi tidak aku gunakan dulu untuk notasi ini. Jadi yang penting untuk daring ini adalah PJJ, kalian bisa menyatakan himpunan, kemudian bisa menentukan anggota himpunannya. Ya. Dan sebaliknya, misalkan diketahui nih contoh yang kayak gini misalkan ya. Nih contoh kayak gini, C. Ini himpunan apa? Nah, minimal bisa seperti itu. Ini adalah himpunan bilangan asli, bilangan cacah atau bilangan genap. Nah, ini kita bisa menentukan 2, 4. Kok cuma 2, 4, 3-nya mana? Nggak ada, nggak apa-apa. Berarti ini adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Seperti itu ya. Karena apa? 10-nya nggak ada. Nah, berarti harus menggunakan kurang dari 10. Kalau misalkan hanya genap saja, ya nggak bisa. Karena 10-nya nggak ada. Kalau genap saja, berarti C sama dengan, kalau genap saja, himpunan bilangan asli genap. Berarti 2, 4, 6, 8, pakai titik 3. Tuh, 2, 3, kurung tutup. Nah, ini berarti himpunan bilangan genap, bilangan asli genap, itu dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan dibatasi begini, berarti kan harus kurang dari berapa? 10-nya nggak ada, berarti kurang dari 10. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti kalian harus bisa menentukan anggota. Terus dari anggota menentukan nyatakan dengan kata-kata. Nah, ini dengan kata-kata. Bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, itu berarti kalian harus menulis anggotanya. Cara menulis anggota tadi apa? Harus dengan menggunakan huruf besar, seperti itu. Kemudian tanda sama dengan, terus kurung kurawal. Jadi cara menyatakan himpunan itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama dengan kata-kata atau deskripsi, yang kedua dengan menuliskan anggotanya, yang ketiga dengan notasi. Nah, untuk notasi aku akan lewat aja dulu. Karena sudah pengalaman tahun kemarin dengan notasi, waduh, berantakan ya. Jadi minimal bisa menentukan
apa namanya, anggota dan deskripsi. Itu aja dulu. 2 saja dulu ya. Untuk notasi, aku akan lewat. Tidak akan aku ajarkan. Karena ini, berantakan kemarin juga. Yang penting, nyatakan himpunan dengan anggota, kemudian dengan deskripsi. Yang penting itu. Ya. Yang ini. Nyatakan dengan menyebut anggotanya. Bilangan asli kurang dari 10, berarti himpunannya apa? P. Berarti tulis P. Bilangan asli. Asli itu berarti dari angka 1. Sama dengan kurung kurawal. Nah, untuk ngisi di sininya nih, untuk ngisi di sininya berarti kan 1, 2, 3, kurang dari 10. Berarti 4 sampai 5, 6, 7, terus 8, 9, 10-nya masuk nggak? Nggak usah. Nah, udah kayak gini. Nah, ini tulis di sini. Kayak gini. Gitu. Ih, penanya jelek. Nah, sekarang yang K, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kamu tuh sebetulnya untuk bisa menjawab himpunan itu harus tahu bilangan asli itu kayak apa, bilangan ganjil kayak apa, genap kayak apa, prima apa. Nah, kamu harus searching itu. Ganjil, genap, prima, itu mesti searching di manapun di Mbah Google. Nah, jadi kalau misalkan kamu melihat ini, K, 3, 2, 3 itu bilangan apa? Harus tahu dulu. Itu adalah bilangan 2, 3, 5, prima. Berarti K sama dengan kurung kurawal, bilangan prima kurang dari 14. Gitu. Dan seterusnya, kamu harus tahu himpunan semesta. Lagi ya, untuk targetnya adalah menggambar himpunan. Gambar himpunan. Nah, ini namanya diagram Venn. Menggambar diagram Venn. Minimal kamu harus bisa menggambar diagram Venn untuk pertemuan yang akan datang. Gambar diagram Venn itu pertama harus ada buletan. Ini ada kotak. Harus dikotakin. Kemudian ada S. Kalau nggak pakai S, nggak dingin. S itu apa? Semesta ya. Semesta. Kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini boleh lingkaran. Boleh oval, boleh bulat. Kemudian setiap anggota harus pakai tanda titik, tanda noktah. Setiap anggota harus pakai noktah. Ini, gitu. Ya, ini menggambarkan himpunan. Contohnya apa? Nanti kita lihat kalau ada contoh angka. Nah ini, misalkan A dan B nih. Coba gambar himpunan A. Ini ya, gambar himpunan A 1357. Kotak, gitu. S, kalau nggak pakai S nggak dingin. Harus pakai semesta. Himpunan, pakai lingkaran, ada lambang himpunannya, yaitu A. Pakai noktah, 1, pakai noktah. Kemudian 3, jangan keluar ya. Pakai noktah 5, pakai noktah 7. Udah. Kalau misalkan ada B, berarti di sini B. 2, 4, 6, 8. B. Nah, karena ini nggak ada irisannya ya. Sebentar, kita nggak bicara irisan dulu. Tapi yang jelas, kamu bisa menggambar aja dulu. Menggambar himpunan. Belum bicara irisan. Nah, kayak tadi ya, itu gambarnya tentukan. Nah, ini juga bilangan ganjil, bilangan cacah. Himpunan semestanya. Nah, semestanya apa ini? Berarti bilangan ganjil. Semesta bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Digambar diagram Venn-nya. Nah, ini ya. Nah, kita coba penyajian diagram Venn. Jadi, langkah pertama adalah menyatakan himpunan.
kemudian menggambar diagram Venn, pertemuan yang akan datang. Menggambar diagram Venn kayak begini, ini gampang banget. Langkah pertama adalah membuat kotak S. Jangan lupa pakai S. Kemudian ada semesta, semestanya 1 sampai 9. Ada titik, ada himpunan A. Kita bikin lingkaran, kasih lambang, kemudian A. Kok A sih? Maaf. Salah. 1 maksudnya. 2, 3. Kemudian yang B 4, 5, 6 ya. Ini buku bagus loh. Jadi tidak terlalu sulit ya. Artinya bisa dipahami oleh anak-anak juga. Tidak langsung ke sulit gitu. Ini buku bagus. Nah, sekarang semestanya adalah 1 sampai 9. Di sini 1 udah ada, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada. Jangan ditulis lagi. Nah, karena A dan itu adalah masuk ke A dan B yang 1, 2, 3 dan yang 4, 5, 6 masuk ke B, berarti yang tidak masuk di luar. Angka 8, pakai titik, jangan lupa. Angka 7, pakai titik. Angka 9, pakai titik. Gitu. Udah selesai. Ya. Jadi cara menggambarnya kayak gitu. Karena 1, 2, 3 sudah ada di sini. 4, 5, 6 sudah ada di sini. 7, 8, 9 di luar. Bisa ya? Minimal bisa menggambar. Nah, tuh lihat. Kayak gini. Ya. Penampakannya kayak gitu. Oke. Ini juga sama. Tuh. Kenapa di sini ada 4-nya kok di tengah? Nah, lihat ya. Kalau ada yang sama, ini lihat. Di A ada 4, di B ada 4. Nah, caranya kayak begini. Caranya gambarnya kayak gini. Di 4 di tengah-tengah. Jadi sebelum kalau ada kayak gitu tuh, kita harus menggambar himpunannya itu sudah harus begini. Ada di kedua-duanya itu angka 4. Nah, kayak gini angka 4 ya. Kan di A, di B ada. Nah, kemudian ini pakai lambang A, ini B. Nah, untuk A-nya kan 1, 2, 3. Simpan sini. 1, 2, 3, 4 ya A-nya. Tuh lihat. A-nya tuh 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, 4-nya sudah ada. Tinggal 5-nya di sini. 5, 6, 7. Oh, udah selesai. Jangan lupa pakai kotak. Jangan lupa pakai S. Ada semestanya. Semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang di luar yang nggak ada 8, 9. Ini. Gitu. Ya. Bisa ya? Bisa dong. Nah, ini kenapa di dalam? Kenapa di dalam? Karena gini. Kalau yang ketiga, ini kan A1, 2, 3 di dalam. Karena di sini ada 1, 2, 3 juga di sini di B. Oh, berarti A-nya ada di dalam B. Gitu. Jadi harus di dalam. Iya kan? Ini kan A-nya 1, 2, 3. Di B juga ada 1, 2, 3. Ya udah ke dalam. Gitu. Untuk yang lain-lainnya sama. Tinggal menambah 4, 5, 6. Yang di luarnya 7, 8, 9. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini, A, B-nya sama. Nah, kalau sama, berarti udah lingkarannya satu aja. Karena A dan B-nya sama. Udah, ini kan sama. A-nya sama. Nih, lihat. A-nya ini, B-nya 1, 2, 3, 4. Udah kayak gini aja, satu aja. Lingkarannya, karena sama. Gitu. Jangan double. Nulis lingkarannya, nggak boleh. Gitu. Ya. Yang penting itu saja, kamu harus bisa
menggambar, kemudian menyatakan himpunan. Nah, nanti kalian gambar. Nah, ini nih tugasnya kayaknya ya. Kalian bisa presentasikan ini. Ya, presentasikan cara menggambarnya seperti apa. Oke? Di Zoom ya. Kalian gambar di Zoom seperti biasa. Oke, nanti mungkin ada tugasnya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, minimal harus bisa mendeskripsikan himpunan, kemudian dan sebaliknya, kemudian menggambar diagram Venn. Begitu saja ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Terima kasih ya sudah menyimak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa dong selalu subscribe karena kamu akan bisa mengikuti apa yang terus aku buat di video ini. Ya, oke. Subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.